Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3, tugas besar kewirausahaan. Pada kesempatan ini, kami akan menjelaskan tentang rencana produktivitas dalam berwirausaha. Definisi produktivitas. Secara umum, produktivitas diartikan sebagai hubungan antara hasil nyata maupun dengan masukan yang sebenarnya. Greenberg yang dikutip oleh Sinugan 1985 mengartikan produktivitas sebagai perbandingan antara totalitas pengeluaran pada waktu tertentu dibagi totalitas masukan selama periode tersebut. Pengertian lain, produktivitas adalah tingkatan efisiensi dalam memproduksi barang-barang atau jasa-jasa. Produktivitas juga diartikan sebagai perbandingan ukuran harga bagi masukan dan hasil. Perbedaan antara kumpulan jumlah pengeluaran dan masukan yang dinyatakan dalam satu satuan atau unit umum. Pengertian produktivitas dikelompokkan menjadi 3, yaitu rumusan tradisional bagi keseluruhan produktivitas tidak lain ialah rasio daripada apa yang dihasilkan output terhadap keseluruhan peralatan produksi yang dipergunakan. Produktivitas pada dasarnya adalah suatu sikap mental yang selalu mempunyai pandangan bahwa mutu kehidupan hari ini lebih baik daripada kemarin, dan hari esok lebih baik dari hari ini. Produktivitas merupakan interaksi terpadu secara serasi dari 3 faktor esensial, yakni investasi, termasuk penggunaan pengetahuan dan teknologi serta riset, manajemen, dan tenaga kerja. Konsep produktivitas. Konsep produktivitas yang dimaksud adalah produktivitas tenaga kerja. Produktivitas tenaga kerja dipengaruhi, dikondisikan, atau bahkan ditentukan oleh ketersediaan faktor produksi komplementernya seperti alat dan mesin. Konsep produktivitas adalah mengacu pada konsep produktivitas sumber daya manusia. Secara umum, konsep produktivitas adalah suatu perbandingan antara keluaran, output, dan masukan, input, persatuan waktu. Produktivitas dapat dikatakan meningkat apabila 1. Jumlah produk atau keluaran meningkat dengan jumlah masukan atau sumber daya yang sama. 2. Jumlah produksi atau keluaran sama atau meningkat dengan jumlah masukan atau sumber daya lebih kecil, dan produksi atau keluaran meningkat diperoleh dengan penambahan sumber daya yang relatif kecil. Konsep produktivitas kerja dapat dilihat dari 2 dimensi, yaitu dimensi individu dan dimensi organisasian. Dimensi individu melihat produktivitas dalam kaitannya dengan karakteristik kepribadian individu yang muncul dalam bentuk sikap mental dan mengandung makna keinginan dan upaya individu yang selalu berusaha dan meningkatkan kualitas kehidupannya. Dimensi keorganisasian melihat produktivitas dalam kerangka hubungan teknis antara masukan dan keluaran. Oleh karena itu, dalam pandangan ini, terjadinya peningkatan produktivitas tidak hanya dilihat dari aspek kualitas, tetapi juga dilihat dari aspek kuantitas. Peningkatan produktivitas dan efisiensi merupakan sumber pertumbuhan utama untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Sebaliknya, pertumbuhan yang tinggi dan berkelanjutan juga merupakan unsur penting dalam menjaga kesinambungan peningkatan produktivitas jangka panjang. Secara makro, sumber pertumbuhan dapat dikelompokkan ke dalam unsur berikut. Peningkatan stok modal sebagai hasil akumulasi dari proses pembangunan yang terus berlangsung. Proses akumulasi ini merupakan hasil dari proses investasi. Peningkatan jumlah tenaga kerja juga memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Peningkatan produktivitas merupakan sumber pertumbuhan yang bukan disebabkan oleh peningkatan penggunaan jumlah dari input atau sumber daya, melainkan dari peningkatan kualitasnya. Faktor-faktor yang memengaruhi produktivitas. Faktor-faktor yang memengaruhi terhadap produktivitas pada dasarnya dapat diklasifikasikan ke dalam 2 jenis, yaitu faktor-faktor yang berpengaruh secara langsung dan faktor-faktor yang berpengaruh secara tidak langsung.
Manfaat pengukuran produktivitas. Produktivitas menunjukkan kegunaan dalam membantu evaluasi penampilan, perencanaan, kebijakan, pendapatan, upah, dan harga melalui identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi pendapatan, membandingkan sektor-sektor ekonomi yang berbeda untuk menentukan prioritas kebijakan bantuan, menentukan tingkat pertumbuhan suatu sektor atau ekonomi, mengetahui pengaruh perdagangan internasional terhadap perkembangan ekonomi, sebagai sarana manajemen untuk menganalisa dan mendorong efisiensi produksi. Metode-metode pokok pengukuran produktivitas. Secara umum, pengukuran produktivitas berarti perbandingan yang dapat dibedakan dalam 3 jenis yang sangat berbeda. Perbandingan antara pelaksanaan sekarang dengan pelaksanaan secara historis yang tidak menunjukkan apakah pelaksanaan sekarang ini memuaskan, namun hanya mengetengahkan apakah meningkat atau berkurang serta tingkatannya. Perbandingan pelaksanaan antara satu unit, perorangan tugas, seksi, proses, dengan lainnya. Pengukuran seperti itu menunjukkan pencapaian relatif. Perbandingan pelaksanaan sekarang dengan targetnya inilah yang terbaik sebagai memusatkan perhatian pada sasaran atau tujuan. Ada 2 jenis tingkat perbandingan yang berbeda, yakni produktivitas total dan produktivitas potensial. Produktivitas total adalah perbandingan antara total keluar output dengan total masukan input. Persatuan waktu dalam perhitungan produktivitas total, semua faktor masukan, tenaga kerja, kapital, bahan, energi terhadap total keluar harus diperhitungkan. Produktivitas total adalah hasil total keluar output, hasil masukan total input. Produktivitas potensial adalah perbandingan dari keluaran dengan satu jenis masukan atau input persatuan waktu seperti upah, tenaga kerja, kapital, bahan, energi, bahan, kinerja, dan lain-lain. Produktivitas potensial adalah hasil total keluaran per unit jenis output, hasil input masukan per unit jenis input. Peningkatan produktivitas kerja. Peningkatan produktivitas terutama berkaitan dengan 3 jenis sumber. Yang pertama, modal, perlengkapan, material, energi, tanah, dan bangunan. Yang kedua, tenaga kerja. Yang ketiga, manajemen dan organisasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kerja. Yang pertama, ketempatan waktu berkaitan dengan kecepatan memberikan tanggapan terhadap keperluan pelanggan. Yang kedua, penampilan karyawan berkaitan dengan kebersihan dan kecocokan dalam berpakaian. Yang ketiga, kesopanan dan tanggapan terhadap keluhan berkaitan dengan bantuan yang diberikan dalam menyelesaikan masalah-masalah yang diajukan pelanggan. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi produktivitas. 1. Kemampuan. 2. Sikap. 3. Situasi dan keadaan lingkungan. 4. Inovasi. 5. Upah. 6. Perjanjian kerja. 7. Penerapan teknologi. 8. Tingkat pendidikan. Penilaian kinerja. Kinerja merupakan suatu fungsi dari motivasi dan kemampuan untuk menyelesaikan tugas tertentu. Kinerja merupakan perilaku nyata yang ditampilkan setiap orang sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh karyawan sesuai dengan perannya dalam perusahaan. Kinerja merupakan suatu hal yang sangat penting dalam upaya perusahaan untuk mencapai tujuannya. Tujuan penilaian kinerja. 1. Untuk mengatasi perkembangan dan kelemahan karyawan. 2. Untuk pengambilan keputusan administratif. 3. Keperluan perusahaan untuk evaluasi pencapaian tujuan perusahaan dan penguatan terhadap kebutuhan pengembangan perusahaan. 4. Sebagai dokumentasi. Kegunaan penilaian kinerja. 1. Sebagai posisi tawar. 2. Sebagai keputusan penempatan. 3. Sebagai perbaikan kinerja. 4.
untuk pelatihan dan pengembangan karir. 5. Untuk perencanaan pengembangan karir. 6. Untuk evaluasi proses thriving. 7. Untuk mengatasi tantangan-tantangan eksternal. 8. Untuk kesempatan kerja yang adil. Strategi meningkatkan produktivitas. Pertama, perbaikan terus-menerus, peningkatan mutu kinerja. Ketiga, pemberdayaan sumber daya manusia. Kemudian perencanaan peningkatan sistem produktivitas. Pertama, menyiapkan informasi yang menyeluruh tentang program-program peningkatan produktivitas yang dilakukan oleh organisasi itu. Kedua, menyiapkan saluran-saluran untuk penyampaian umpan balik atau feedbacks. Ketiga, memilih berbagai media untuk menciptakan kesadaran dan memperoleh umpan balik. Misalnya, menggunakan surat dari manajemen puncak, membuat poster-poster, medali-medali khusus, rapat-rapat, dan lain-lain. Keempat, menciptakan suatu kesan yang bersungguh-sungguh mulai komunikasi dan tindaknya nyata yang menunjukkan bahwa peningkatan produktivitas merupakan prioritas utama dari organisasi tersebut. Kelima, melakukan suatu survei atau angket untuk mengetahui reaksi awal yang akan timbul apabila program-program peningkatan produktivitas akan diterapkan. Selanjutnya, langkah-langkah program peningkatan sistem produktivitas, yaitu memilih menetapkan program peningkatan produktivitas, mengemukakan alasan mengapa memilih program itu, kemudian melakukan analisis situasi melalui pengamatan situasional, melakukan pengumpulan data selama beberapa waktu, melakukan analisis data, kemudian menetapkan rencana perbaikan melalui penetapan sasaran peningkatan produktivitas. Selanjutnya, melaksanakan program peningkatan produktivitas selama waktu tertentu, melakukan studi penilaian terhadap program peningkatan produktivitas itu, dan mengambil tindakan berupa tindakan korektif atas penyimpangan yang terjadi.